Tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, memiliki hubungan khusus dengan kota Yerusalem. Kota ini menyimpan jejak-jejak sejarah yang menunjukkan bagaimana ketiga agama tersebut saling berinteraksi, bersaing, dan berkontribusi dalam membentuk identitas kota ini. Namun, apa saja sejarah-sejarah yang tersembunyi di balik tembok-tembok kuno kota ini? Bagaimana ketiga agama tersebut memandang dan menghormati kota ini sebagai tempat suci? Dan mengapa kota ini begitu penting bagi ketiga agama tersebut? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengupas tuntas sejarah Yerusalem, kota suci tiga agama. Mari kita jelajahi sejarah kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Yerusalem terletak di dataran tinggi pegunungan Yudea, sekitar 60 km sebelah timur Laut Tel Aviv, dan 35 km sebelah barat Laut Mati. Kota ini memiliki luas sekitar 126 km persegi, dan berada pada ketinggian 754 meter di atas permukaan laut. Yerusalem terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu, Kota Tua, Yerusalem Barat, Yerusalem Timur, dan Yerusalem Selatan, di mana Kota Tua adalah bagian tertua dan paling bersejarah dari kota ini. Kota Tua juga dikelilingi oleh tembok batu yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Sulaiman Agung. Di dalam Kota Tua, terdapat 4 kawasan yang mewakili agama-agama yang ada di Yerusalem, yaitu kawasan Muslim, kawasan Kristen, kawasan Yahudi, dan kawasan Armenia. Di Kota Tua juga terdapat beberapa situs suci yang penting bagi umat beragama, seperti Masjid Al-Aqsa, Kubah Sakrah, Tembok Ratapan, Gereja Makam Kudus, dan Bukit Zion. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia, yang telah dihuni sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Nama Yerusalem berasal dari kata Urushalim, yang berarti kota damai dalam bahasa Akkadia, salah satu bahasa Semitik kuno. Kota ini pertama kali disebutkan dalam catatan sejarah Mesir kuno pada abad ke-19 sebelum Masehi, sebagai kota yang dikuasai oleh bangsa Kanaan. Pada abad ke-14 sebelum Masehi, kota ini direbut oleh bangsa Het, yang kemudian dikalahkan oleh bangsa Israel pada abad ke-11 sebelum Masehi. Raja Daud, pendiri dinasti Daud, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya, dan membangun sebuah istana di sana. Putranya, Raja Salomo, membangun sebuah bait suci pertama di atas Bukit Moria, tempat yang diyakini sebagai lokasi Ibrahim hendak mengorbankan putranya, Ismail. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kota ini diserang dan dihancurkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar II, yang membawa sebagian besar penduduk Yahudi ke pembuangan di Babel. Bait suci pertama juga dihancurkan pada saat itu. Setelah 70 tahun, sebagian dari orang-orang Yahudi yang dibuang kembali ke Yerusalem, dan membangun kembali bait suci kedua di bawah pimpinan Zerubabel. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, kota ini dikuasai oleh Kekaisaran Persia, yang kemudian digantikan oleh Kekaisaran Yunani. Lalu pada abad kedua sebelum Masehi, kota ini memberontak melawan penguasa Yunani, yang mencoba memaksakan agama Helenisme kepada orang-orang Yahudi. Pemberontakan ini berhasil mengusir tentara Yunani dari Yerusalem, dan membersihkan bait suci dari berhala-berhala. Peristiwa ini dirayakan sebagai Hari Raya Hanukkah oleh orang-orang Yahudi. Pada abad pertama sebelum Masehi, kota ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, yang menunjuk Herodes Agung sebagai Raja Boneka di Yehuda. Herodes memperluas dan memperindah bait suci, serta membangun beberapa bangunan megah lainnya di Yerusalem, seperti Benteng Antonia, Istana Herodes, dan Teater Herodes. Pada masa ini, Yesus Kristus lahir di Betlehem, dekat Yerusalem, dan melakukan beberapa mukjizat dan ajaran di kota ini.
Yesus juga disalibkan di luar tembok kota, di Bukit Golgota, dan dimakamkan di sebuah gua, yang kemudian disebut sebagai Gereja Makam Kudus. Menurut kepercayaan Kristen, Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan naik ke surga dari Bukit Zaitun. Pada abad keempat Masehi, kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, atau Bizantium, yang menganut agama Kristen. Kota ini mengalami pembangunan kembali, dan menjadi tujuan ziarah bagi umat Kristen dari seluruh dunia. Beberapa gereja dan biara dibangun di kota ini, seperti Gereja Makam Kudus, Gereja Santo Sepulcre, dan Gereja Hagia Sophia. Pada abad ke-7 Masehi, kota ini ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen di kota ini. Umar juga membangun sebuah masjid sederhana di atas puing-puing bait suci, yang kemudian diperluas dan dihiasi oleh khalifah-khalifah berikutnya, seperti Abd al-Malik, yang membangun Kubah Sakrah, dan Al-Walid, yang membangun Masjid Al-Aqsa. Masjid-masjid ini menjadi bagian dari Kompleks Haram Al-Sharif, atau Bukit Bait Suci, yang menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam, setelah Mekah dan Madinah. Menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem, dan naik ke langit dari sana, bertemu dengan para nabi dan malaikat, dan menerima perintah salat 5 waktu. Pada abad ke-11 Masehi, kota ini direbut oleh tentara salib, yang membantai sebagian besar penduduk Muslim dan Yahudi di kota ini, dan mendirikan kerajaan Yerusalem. Mereka juga mengubah beberapa masjid menjadi gereja, dan membangun beberapa benteng dan katedral di kota ini, seperti Benteng David, Katedral Santo Yakobus, dan Katedral Santo Yohanes. Pada abad ke-12 Masehi, kota ini direbut kembali oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang mengalahkan tentara salib dalam pertempuran Hittin. Salahuddin memberikan perlindungan kepada orang-orang Kristen di kota ini, dan mengembalikan beberapa masjid yang telah diubah menjadi gereja. Salahuddin juga dikenal sebagai penguasa yang adil, murah hati, dan berakhlak mulia, bahkan oleh musuh-musuhnya. Pada abad ke-13 Masehi, kota ini dikuasai oleh Kekaisaran Mongol, yang menyerang dan merampok kota ini beberapa kali, tetapi tidak pernah berhasil menetap di sana. Kota ini kemudian dikuasai oleh dinasti Mamluk, yang membangun beberapa madrasah, mausoleum, dan rumah sakit di kota ini, seperti Madrasah Al-Tankiziyah, Mausoleum An-Nasir Muhammad, dan Rumah Sakit Al-Mansuri. Pada abad ke-16 Masehi, kota ini menjadi tujuan ziarah bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi, yang hidup berdampingan dengan damai. Pada tahun 1967, terjadi Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab, yang berakhir dengan kemenangan Israel. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania, dan menyatukan kota ini sebagai ibu kota mereka. Israel juga mengklaim kedaulatan atas seluruh Yerusalem, termasuk Haram Al-Sharif, yang menimbulkan kemarahan dan protes dari dunia Islam. Pada tahun 1980, Israel mengeluarkan Undang-Undang Yerusalem, yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dan tak terbagi dari Israel. Namun, undang-undang ini tidak diakui oleh masyarakat internasional, yang masih menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan yang harus dikembalikan kepada Palestina. Pada tahun 1993, terjadi perjanjian Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang mengakui hak-hak Palestina untuk membentuk negara merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Namun, perjanjian ini tidak pernah terwujud, karena terhambat oleh berbagai masalah dan kekerasan yang terus berlanjut. Pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa ia akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan ini menuai kecaman dan penolakan dari dunia Arab dan Islam, serta sebagian besar negara lain,
yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan penghinaan terhadap hak-hak Palestina. Keputusan ini juga memicu gelombang protes dan kekerasan di berbagai tempat, terutama di Palestina, yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan mereka atas Yerusalem. Kita telah mengulas sejarah Yerusalem, kota suci tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, kota ini begitu penting karena merupakan tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, dan Masjidil Aqsa pernah dijadikan kiblat oleh umat Muslim. Kota ini pun begitu penting bagi umat Kristen, karena di dalamnya merupakan tempat kelahiran Kristus, yaitu Nabi Isa menurut keyakinan umat Islam. Di kota ini juga terjadi penyaliban Yesus Kristus yang mana menurut Islam yang disalib merupakan orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Begitupun bagi Yahudi, kota ini dianggap penting karena di dalamnya terdapat bait suci yang dibuat oleh Raja Daud dan Raja Salomo atau yang dikenal oleh Muslim adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kami telah menunjukkan bagaimana kota ini menjadi tempat yang penting bagi ketiga agama tersebut, baik dari segi spiritual maupun politik. Dan sebagaimana tercatat dalam sejarah, agama Islam, Kristen dan Yahudi selalu hidup berdampingan saat Yerusalem dikuasai pemimpin Muslim. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa agama Islam sesungguhnya adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan bukanlah agama teroris sebagaimana dituduhkan oleh bangsa-bangsa Barat. Meskipun kota ini masih menghadapi berbagai tantangan dan ketegangan, kota ini juga memiliki potensi dan harapan untuk menjadi kota yang damai dan harmonis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.